Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Dani Rahmat Raharja. Dan ini adalah channel baru saya, channel tentang dunia pendidikan, yaitu dengan judul Blusukan nang Sekolah. Karena ini adalah video yang pertama, saya ingin napak tilas ke sekolah saya dulu, yaitu ada di SDN Kepatihan. Dulu saya adalah SDN Jetis 5, ada juga di sebelahnya dalam satu komplek SDN Jetis 6 dan SDN Jetis 7. Dan ternyata sekarang sudah nggak ada SDN Jetis 5, 6, dan 7. Sekarang berubah menjadi Sekolah Dasar Negeri Kepatihan. Nah, karena ini adalah video yang pertama, saya ingin napak tilas ke sekolah saya yang dulu. Seperti apakah kegiatannya SDN Kepatihan ini? Ayo ikuti saya, dan seperti apa kegiatannya nanti kita akan lihat bersama-sama. Hello. Good morning. Good morning. May I come in? Yes, of course. Okay, thank you. Yes. Dari SDN Kepatihan bisa dilihat lapangannya seperti ini. Agak berbeda ya. Ini kilas balik, dimana saya dulu keadaannya belum seperti ini. Mari kita cek sekilas ke ruangan ini ya. Dan juga kita tentunya ke kepala sekolah dulu untuk minta izin. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Kepala Sekolah seperti apa perkembangannya tentang sekolah SDN Kepatihan ini. Ayo ikuti saya. Ayo ikuti saya. Ya. Ini adalah lapangannya seperti dilihat. Ketika kita masuk, ternyata ada Astaka Baca, ya. Ada kegiatan Astaka Baca. Nah, ini ada siswa-siswi SD yang sedang membaca. Mungkin waktu acara ini ada namanya Astaka Baca Lentera Kepatihan. Kayaknya kita langsung aja menuju ke Bapak Kepala Sekolah. Kita minta izin untuk bisa masuk ke dalam kelas, ingin tahu juga seperti apa model pembelajarannya. Namun sebelum itu nanti kita juga akan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolahnya. Kita ingin tahu prestasi apa yang sudah didapatkan dari sekolah ini dan bagaimanakah perkembangannya. Ayo kita lanjut. Assalamualaikum, permisi Bu. Selamat pagi Bu. Kami dari channel YouTube Blusukan nang Sekolah. Bisa bertemu dengan Bapak Kepala Sekolahnya Ibu? Bisa, mari Ya. saya antar ke ruangan Bapak Kepala Sekolah. Oh, nggih, terima kasih. Silakan Bapak. Oh, nggih. Assalamualaikum. Selamat pagi pemirsa, saya saat ini bersama dengan Bapak Nasruwo, Kepala Sekolah SDN Kepatihan. Kita akan ngobrol-ngobrol sebentar untuk tahu seperti apa sih sekolah SDN Kepatihan ini dan bagaimana ceritanya dulu kok bisa di-merger juga ya, karena waktu saya sekolah itu masih SDN Jetis 5, ada SDN Jetis 6 dan 7. Selamat pagi Pak Nas. Selamat pagi. Okay. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Nas. Saya itu sebenarnya kaget ketika masuk, loh kok berganti dengan SDN Kepatihan. Dulu kan SDN Jetis 5, 6, dan 7. Kira-kira bisa sedikit bercerita enggak Pak? Bisa. Berarti jenengan ini alumni ya? J, leres Bapak. Ceritanya begini. Di Kelurahan Jetis itu kan kalau melihat nama sampai ada Jetis 7 berarti kan ada 7 SD. Okay. Mungkin untuk merampingkan dan sebagainya sehingga dimerger menjadi satu. Di samping itu dulu itu ada di antara ketiga SD yang dalam satu lingkungan ini, Okay. ada yang muridnya terus berkurang dan sebagainya sehingga terpaksa harus dijadikan satu. Gitu. Berarti memang kebijakan pemerintah Bapak G. Betul, itu kepentingan dan kebijakan pemerintah. Siap. Bapak, ini kan sudah di merger, tentu akan ada banyak perubahan-perubahan dan waktu dulu itu.
perkembangannya sampai sekarang itu seperti apa gambarnya Bapak sekolah ini? Sebenarnya kalau perkembangan itu pasti ada pasang surut. Iya Bapak. Dulu tuh di merger mungkin dalam keadaan agak surut atau bagaimana, saya sendiri kurang ngerti ceritanya. Iya. Karena sudah terjadi tahun 2008 yang lalu. Terus Bapak Nasnya masuk ke sini? Saya masuk sini 2020. Oh, baru 2020 kemarin. Iya, 2020. Nah, perkembangannya dari tahun ke tahun ya saya sendiri tidak bisa memantau. Iya. Saya hanya bisa memantau dari 20 sampai 2024 awal. Oh, 4 tahun Bapak. Iya, alhamdulillah dalam perkembangan selama 4 tahun itu tidak tahu grafik kita itu agak membaik seperti itu. Berarti memang grafiknya ada peningkatan dari Ada sebelumnya Bapak. peningkatan, ya, terutama dari jumlah siswa. Itu pasti nyata Pak. Kalau jumlahnya bertambah berarti kan otomatis itu juga ada peningkatan. Alhamdulillah seperti itu. Untuk prestasinya sendiri Bapak, SDN Kabupaten ini Bapak, mungkin bisa sedikit diceritakan. Alhamdulillah selama saya menjadi kepala sekolah di sini, tidak tahu prestasi itu dari dulu sudah berprestasi atau enggak. Yang jelas selama saya di sini itu prestasinya selalu ada satu, baik itu akademik maupun non akademik. Bahkan ada yang sampai nanti tanggal 26 Januari ini rencana ada yang berangkat ke Jakarta juga. Iya. Untuk mengikuti lomba tari, festival tari. Itu tingkat nasional berarti Bapak ya? Bisa jadi dimungkinkan seperti itu. Oh gitu. Karena lombanya di sana. Berapa tim Pak yang berangkat untuk tim tarinya, pesertanya itu? Ini tari tunggal. Oh, tari tunggal. Tari tunggal. Karena event yang diikuti oleh lomba-lomba oleh sekolah SDN Kepatian ini bukan yang dari dinas pendidikan saja. Iya. Sekarang kan bergeser. Iya. Kalau dulu lombanya seputar OSN dan sebagainya, sekarang kan sudah luas. Iya. Semua bidang diwadahi, semua hobi itu bisa disalurkan, sehingga anak-anak kita Iya. itu kita beri kebebasan untuk mengikuti lomba di mana saja, Iya. di luar sekolah maupun di luar dinas. Bahkan ketika ada predikat juara menang, Iya. itu setiap hari Senin kita berikan apresiasi. Oh gitu Bapak. Di samping mendapat penghargaan dari penyelenggara lomba, kita dari pihak sekolah juga memberikan penghargaan, ya, uang pembinaan ataupun sertifikat penghargaan atau piala juga bisa. Iya, menarik sekali. Ada berapa ekstra sih Pak yang ada di sini tuh? Ekstranya cukup banyak, Iya. ada sekitar 5 sampai 7 Iya. ya. Saya katakan 5 sampai 7. Itu biasanya kalau yang 2 itu ekstranya ketika mau ada event itu lebih kita Iya. gencarkan. Kondisional gitu Bapak ya. Kondisional. Iya. Yang jelas terkait ekstra itu yang wajib itu ya ekstra pramuka, Pramuka. tahfidz itu kita Iya. wajibkan. Kemudian banjari, kemudian ada ekstra musik, ekstra olahraga prestasi, ekstra Iya. bahasa Inggris, khususnya conversation itu juga ada. Iya. Itu kan ekstra Pak. Ya. Mungkin ada program-program lain di sekolah ini Bapak ya, program unggulan atau program yang lainnya. Kalau program kita memang sengaja tidak mengunggulkan salah satu di antaranya. Iya. Semua kita anggap Unggulan. unggulan. Iya. Ya. Karena kita harus bisa mewadahi Iya. semua karakter siswa, semua bakat siswa, Iya. minat siswa itu supaya nanti bisa berkembang secara maksimal sesuai dengan bakat yang dia punya. Tapi kalau tanya soal penciri dari sekolah ini, kita memang menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Iya. Karena terkenal Lamongan ini masyarakatnya agamis, Iya. maka kita suguhkan bahwa Iya. kegiatan-kegiatan kita itu besar dan banyak di kegiatan keagamaan. Jadi bisa dikatakan sekolah SD tapi ada rasa-rasa MI. Rasa-rasa ini atau pondok gitu Pak. Iya, karena dari awal, dari pagi sampai terakhir kegiatan itu sudah kita suguhkan, Iya. kita biasakan anak-anak itu untuk Ada pembiasaan. Iya, pembiasaan itu dari ngaji,
pagi Iya. itu Oh, kemudian pagi itu ada pagi mengajinya. ada ngaji. Jadi anak-anak datang itu sudah ada anak-anak yang ngaji. Oh gitu. Nah, setelah itu pembinaan tahfidz itu kan. Oke. Nah, kemudian sholat duha bersama kita gilir karena musolanya segitu. Oke. Nggak cukup kalau semuanya. Jadi gilir setiap hari itu per kelas itu pasti ada sholat Iya. duha. Kemudian nanti ada sholat zuhur bersamaan. Iya. Tuh. Harapannya Bapak ke depannya sekolah ini tuh seperti apa? Dan harapan saya juga sih karena saya alumni Betul, seperti betul. apa Pak SDN Kepatihan ini? Harapan saya sekolah SDN Kepatihan ini tidak muluk-muluk, ya. Nggih. Tapi semakin diminati oleh masyarakat di Iya. sekitar. Karena apa? Bisa dilihat bahwa tempat kita ini tidak menyombongkan diri, merupakan tempat paling enak di antara sekolah Iya. di sekitar ini. Meskipun di tengah kota, tapi kerindangannya, kesejukannya, kenyamanannya itu mempunyai nilai unggul. Bahkan beberapa bulan kemarin kita itu diundang ke Jakarta untuk menerima penghargaan sebagai sekolah adiwiyata nasional. Oh. Ini buktinya di belakang saya ini, ya, ini foto sama Bu Menteri ini. Oke. Berarti mendapat sekolah adiwiyata Pak? Iya, Tingkat nasional adiwiyata nasional. Dan harapan saya lebih dari itu, bukan saja hanya mendapatkan predikat-predikat seperti itu, yang lebih kita inginkan itu predikat kepercayaan dari masyarakat yang tinggi untuk kita. Dan itu kita yakinkan kepada teman-teman guru kita di sekitar. Baik Bapak, ini kan temanya berusuhan yang sekolah Pak ya, channel YouTube saya. Saya mau izin Bapak, kalau berusuhan yang sekolah kita nggak masuk ke kelas, itu kan rasanya kurang pas. Saya mau izin barangkali diperbolehkan untuk melihat pembelajarannya seperti apa di SDN Bayangkari Pak. Monggo kita persilahkan dengan senang hati, karena dengan demikian nanti semakin banyak orang tahu terkait eksistensi lembaga ini. Okay. Terima kasih jika mau berkenan seperti itu. Ya, baik Bapak, terima kasih. Saya mau izin dulu, saya mau ke kelas-kelas dulu. Monggo, Terima kasih, silakan. Monggo, matur nuwun ya. Ya, di belakang saya ini adalah kelas bahasa Inggris. Kita ingin tahu seperti apa ya program pembelajaran bahasa Inggrisnya. Ini kalau nggak salah, ini adalah anak-anak kelas 1. Dan seperti yang saya sampaikan, bahwasanya Indonesia pada 2030 menghadapi bonus demografi, dan kita akan menuju ke Indonesia Emas pada tahun 2045. Dan di tangan anak-anak inilah nanti yang menentukan apakah Indonesia benar-benar bisa menjadi Indonesia Emas di tahun 2045. Salah satunya adalah kita lihat metode pembelajaran bahasa Inggrisnya. Apakah memang menarik dan diminati anak-anak, dan anak-anak juga mempunyai perkembangan yang signifikan dalam belajar bahasa Inggris. Ayo kita saksikan bersama-sama. Siap. Tentang depan gerak. Ya, diluruskan. Ya. Sudah lurus? Ya, Tegak gerak. Maju. salamnya. Baik pemirsa, saya saat ini sudah di dalam kelas 1 ya. Di sini ada pembelajaran bahasa Inggris. Kita akan bertanya-tanya tentang seperti apa sih pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 1. Dan saat ini saya bersama dengan Ibu, siapa Ibu? Bu Yuli? Ibu Ya. Yuli, iya. Selamat pagi Bu Yuli. Ya. Ya, ini pendidikan bahasa Inggris ini untuk pengajaran kelas 1 itu seperti apa Bu gambarannya ini? Kalau untuk kelas 1 ini karena kelas bilingual, Iya. jadi kita belajar menggabungkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Tapi karena masih kelas 1, jadi yang sederhana aja dulu. Gitu. Jadi saya mengajarkan anak-anak ini secara konstan, jadi secara teratur, secara bertahap. Jadi nggak langsung anak-anak itu langsung berbicara bahasa Inggris harus bisa gitu, mboten. Jadi enggak. Jadi saumpama kalau anak-anak sama masuk ke kelas bilang thank you, kalau sudah habis dari belakang saya juga bisa mengucapkannya you're welcome, atau saat menyiapkan untuk berdoa juga anak-anak juga seperti itu. Saya ajarkan untuk berbicara bahasa Inggris, menyiapkan dengan bahasa Inggris. Jadi attention please gitu. Oh, gitu. Dan sebagainya, langsung berdoa juga bisa. Jadi secara apa ya,
berkesinambungan gitu. Oke. Jadi nggak langsung anak itu harus bisa, enggak. Jadi secara bertahap. Iya. Supaya menjaga anak-anak ini bisa excited gitu Bu, Iya. tentang belajar bahasa Inggris supaya tidak cepat bosan. Kira-kira memakai jurus apa itu? Iya. Strategi seperti Kalau apa? saya kan memakai metode demonstrasi. Jadi Demonstrasi. anak-anak langsung mengucapkan secara langsung kalau sama mama saya bilang good morning students. Iya. Nah, seperti tadi pembelajaran langsung anak-anak diajarkan good morning teacher, how are you today? I am fine, thank you. Nah, itu saya ajarkan berkali-kali supaya anak itu hafal. Oke. Ya, kalau sudah enak gitu baru kata-kata lainnya. Oke. Tapi anak-anak di sini juga senang gitu belajar seperti itu. Belajar hal-hal yang baru itu senang. Boleh saya ngobrol sama salah satu anak Iya. muridnya Bu? Siva. Ya. Mbak Siva sini Mbak Siva. Iya. Iya. Ini. Ya. Iya. Oh. What is your name? My name is Shiva. Where do you live? I live in Lamongan. In Lamongan. What is your hobby? Hobby. What is your hobby? Hobinya? Painting. Painting. Suka ngelukis berarti ya. What is your favorite food? Food? Coklat? Ya. Your favorite food? Makanan Coklat. favorit? Coklat. Coklat. Oke. Mungkin ada satu lagi sini. Ini Mbak Bila. Mbak Bila, iya. Oke. Nih. Lihat kamera, Iya. lihat kamera. Iya. Lihat kamera biar enggak. Oke, what is your name? My name is Nabila. Where do you live? Kalau sudah I nanti live Bu Yuli in Ngablak, muter Lamongan. nih. Ya. What is your favorite drink? Iya. Urut. Guava jus. Okay, thank you. You can back to your seat. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya kembali dulu ke melihat kelas-kelas saya yang lain. Oke. Iya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Dadah anak-anak, dadah semua. Saat ini saya sedang berada di musola SD ya. Saya di belakang saya terdengar ada siswa-siswi yang sedang mengaji. Di sini adalah pembiasaan di mana setiap pagi anak-anak siswa-siswi dari SDN Kepatihan akan selalu mengaji. Seperti apa? Kita lihat anak-anak yang sedang mengaji ini. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد وأن لن يقدر عليه أحد Demikian pemirsa, belusukan singkat saya di SDN Kepatihan, di mana ini adalah SD saya dulu, yang dulu bernama SDN Jetis 5, kemudian ternyata di merger antara Jetis 6 dan juga Jetis 7, berganti nama menjadi SDN Kepatihan. Bahwasanya dulu sebelum berubah menjadi SDN Jetis, dulu itu juga namanya adalah SDN Kepatihan, Kepatihan 1, Kepatihan 2. Dan untuk video selanjutnya mungkin saya akan ke SMP Negeri 2 Lamongan, yaitu SMP di mana tempat saya belajar dulu. Sekian dari saya, Dani Rahmat Raharja, di channel YouTube Belusukan yang Sekolah. Nantikan saya belusukan ke sekolah-sekolah yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.